Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Shalom teman-teman, saudara-saudara semua. Ya, walaupun cuaca hujan, kita akan harus tetap bersemangat beribadah. Mungkin masih ada yang ngantuk ya, karena semalam masih begadang ya. Ya, sebelum masuk dalam ruang ibadah, dalam hadirat Tuhan, mari kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk tunduk kepala sejenak, untuk berdoa, untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Baik, Bapak Ibu, kami minta untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Lagu ini mengatakan bahwa hanya dekat Tuhan, dekat Allah hatiku tenang, karena hanya Tuhanlah jawaban di dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang memelihara kita, dan pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat sekali lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita ucapkan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami minta Gembala Sidang untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Engkau bangunkan kami hari ini dengan kesegaran baru di tahun yang baru, hari yang baru di minggu pertama tahun ini, yang kami percaya bahwa Tuhan juga menyiapkan berkat-berkat baru di dalamnya kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan juga sudah menolong kami, menyertai dalam perjalanan masing-masing hingga ada di tempat ini. Tentu ada banyak cerita masing-masing dari diri kami, dari tadi pagi hingga sampai di tempat ini. Tapi apapun itu Tuhan, apapun persoalannya, apapun pergumulan kami, kenyataannya kami ada di ruangan ini hari ini. Di tengah-tengah cuaca yang sedang hujan, tapi kami boleh hadir bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami, boleh bersekutu bersama dengan orang-orang ketebusan-Mu, sesama orang percaya yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami untuk bersama-sama mendorong, membangun dan menolong kami dalam seluruh perjalanan kami ke depannya. Tuhan, kami ada di tempat ini untuk tujuan utama, yaitu memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan melawat setiap kami lewat peribadahan yang terjadi. Hamba-hamba Tuhan yang disiapkan melayani, Tuhan urapi dan berikan otoritas daripada-Mu Tuhan, sehingga seluruh rangkaian pelayanan hari ini terlaksana dengan baik dan lancar, dan di dalamnya nama Tuhan sungguh dimuliakan, dan kami sungguh dibangun juga lewat hal-hal yang terjadi sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, mendoakan untuk jemaat Tuhan, rekan-rekan kami yang lain yang tidak berkesempatan hadir hari ini, karena mungkin berhalangan, karena mungkin juga ada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Tuhan juga menilik mereka, melawat mereka, memberikan juga penghiburan, kekuatan, kesegaran bagi mereka untuk juga bisa membangun diri dan membangun komitmen kembali, sehingga di waktu yang akan datang boleh bertemu bersama seperti kami pada saat hari ini. Terima kasih, kami naikkan syukur kami Tuhan dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa sepanjang tahun yang lalu, sehingga kami boleh hadir bersama memasuki tahun yang baru ini. Kami siap memuliakan nama-Mu, siap juga mengalami berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan membuka rangkaian ibadah kami ini. Amin. Ya, tetap berdiri. Apa kabar teman-teman, saudara-saudara? Shalom, coba lambaikan tangan coba. Semangat ya, walaupun hujan. Ya, selamat tahun baru. Ya, semoga apa yang kita doakan, apa yang kita impikan yang belum terwujud di 2022 bisa kita gumuli, bisa kita doakan kembali,
dan semoga Tuhan mendengar di tahun 2023 ini. Ya, baik, kita akan ucapkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh umat percaya yang ada di seluruh muka bumi. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dari NKI nomor 87 sambil persembahan dijalankan kepada Pak Refli untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk bersama-sama beribadah hari ini. Banyak berkat Tuhan yang boleh kami alami, kami lewati bersama-sama dengan Engkau sepanjang tahun 2022 yang lalu. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari buku lagu kita, Berkat yang Tentu Tuhan Memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat kedua. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Waluyo. Sebelumnya kita akan angkat sebuah pujian nomor 167 dari buku lagu kita, Beri Kebaharuan. Kita akan nyanyi 2 ayat saja, nomor ayat 1 dan 2.
Bapa kami anak-Mu berhimpun keliling di Kau, berseru beri kesadaran oleh firman-Mu Yahud. Sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan berilah oleh firman-Mu. Anugerah-Mu limpahkan berkat surga pada kami, beri kami rasakan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan berilah oleh firman. Refnya saja. Sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan berilah oleh firman-Mu. Mari kita berdoa. Tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama kembali belajar mengenal-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami pelajari. Tuhan menolong setiap kami, Roh-Mu lah yang bisa menjelaskan sepenuhnya kepada setiap kami. Hamba-Mu yang berdiri tidak lebih daripada Bapak Ibu sekalian yang hadir duduk mendengar pada saat hari ini. Tetapi Tuhan berkenan memakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyampaikan kehendak hati Tuhan bagi kami jemaat-Mu. Terima kasih untuk waktu ini, kami sangat bersyukur dan kami berdoa menyerahkan pembelajaran bersama pada saat ini ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak sekalian, selamat pagi. Semangat hari ini ya. Ini tanggal 1 di tahun yang baru dan ini minggu pertama juga. Saya sangat bersyukur, kami tadi malam ada kegiatan bakar-bakar sedikit dan jam 12 kami berdoa bersama-sama di keluarga dan itu sebuah keindahan tersendiri ketika bisa berkumpul dengan keluarga dan kita berdoa, bersyukur untuk seluruh pertolongan Tuhan sepanjang waktu yang sudah berjalan dan tentu memohon pertolongan Tuhan untuk perjalanan di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru bagi kita semuanya, semoga tahun yang baru ada kelimpahan baru bagi kita semuanya, ada sukacita baru, ada semangat baru, dan hal-hal baru yang membangun diri kita semuanya. Baik Bapak sekalian, mengawali rangkaian perjalanan kita di tahun baru ini, kita menerima satu pesan yang sangat penting dari Tuhan, yang berkaitan juga dengan hal yang paling penting di dalam kehidupan gereja Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya belajar dari anak saya yang masih kecil, dari Jethro. Beberapa waktu dia sering membuat saya harus mau belajar dari dia. Jadi ketika dia datang kepada saya lalu berbicara, dia pengen ada satu mainan, saya biasanya mengajak dia untuk, ya mainan boleh dibeli, karena itu mungkin baik. Tetapi yang paling penting, karena dana belum ada, kamu berdoa dulu. Dan tidak disangka-sangka Bapak sekali, dia bisa langsung spontan berdoa. Dan doanya tuh sederhana sekali. Langsung dia tutup mata, lipat tangan, Tuhan, Jethro mau beli mainan, itu berdoa supaya ada uangnya. Amin. Bapak Ibu sekali, itu suatu doa yang bagi saya lihat, bukan hanya soal isi doa itu, tapi kesegeraan dia menyampaikan doa itu walaupun saya nggak tahu motivasinya apa.
Tetapi itu bagi saya penting karena saya sering mendengar juga nasihat dari banyak orang bahwa ketika ada orang minta untuk didoakan, maka sebaiknya langsung didoakan. Ada SMS, ada WA misalnya masuk, Pak tolong doakan. Terkadang kita hanya menjawab, ya akan kami doakan. Tapi betulkah kita mendoakan itu? Atau kita mungkin hanya sekedar berjanjikan bahwa kita akan berdoa, mendukung, tapi kenyataannya kita tidak berdoa. Beberapa kali saya juga mengalami hal yang sama. Ketika ada bahan doa masuk dalam WA, tapi sedang dalam perjalanan, biasanya ya nanti saya doakan. Tapi ketika sampai rumah, ya tidak segera berdoa, bisa jadi itu menjadi bahan doa yang lupa didoakan. Nah Bapak sekalian, hari ini dengan rangkaian kegiatan dari tingkat nasional yang akan diadakan oleh Gereja Kemah Injil, yaitu doa 40 hari, yang sudah beberapa bulan sebelumnya itu disampaikan tentang rencana ini. Bapak ada sesuatu yang menggugah hati saya, bahwa ini bukan satu rangkaian kegiatan yang kebetulan. Beberapa waktu setiap kali akhir bulan Ibu Yesi pasti tanya kepada saya, Pak temanya apa untuk bulan depan? Dan terus terang bulan lalu saya menyampaikan kepada Bu Yesi, Bu saya belum menetapkan tema berdoa, tema kita sepanjang bulan ini. Tetapi ketika sampai di rumah malam hari, saya duduk-duduk, saya berpikir kira-kira apa yang paling pas. Saya tidak mengingat bahwa ada rencana Gereja Nasional, Gereja Kemah Injil itu mengadakan doa 40 hari. Tiba-tiba saya teringat di dalam satu ayat yang singkat, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Tiba-tiba saya teringat itu, lalu saya membaca rangkaian perikop itu. Dan saya sampaikan kepada Bu Yesi, ini tema kita sepanjang bulan Januari. Tetaplah berdoa. Terus sekalian dari situlah saya mengingat kembali, oh iya ternyata nasional juga punya gerakan untuk berdoa. Dan Pak Ketua Umum menyampaikan mengapa Gereja Kemah Injil menekankan doa itu sesuatu yang amat sangat penting. Mari kita lihat bagian yang mengajar kita dari firman Tuhan tentang pentingnya menerapkan kehidupan doa dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 16, perikop yang singkat. Akan kita lihat dua prinsip di dalamnya. Tuhan Yesus mengajarkan saya, mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana harusnya di dalam diri setiap diri orang percaya sepanjang hidupnya di dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Maka ada satu landasan yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Yesus memanggil ke-12 murid. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak sekalian, dari dua atau dari beberapa ayat ini saya ingin mengajak kita memikirkan dua prinsip penting berkaitan dengan kehidupan doa. Tema kita sama, tetaplah berdoa. Dan saya melihat bahwa Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah, lalu memanggil murid-muridnya dan memilih ke-12 orang sebagai rasulnya. Itu pokok pikiran di dalam perikop ini. Dan Bapak sekalian, hal pertama yang akan kita lihat dari perikop ini adalah bahwa doa adalah kegiatan yang paling penting. Ayat yang ke-12, kalau kita melihat konteks perikop ini, Bapak Ibu, perikop sebelumnya Yesus baru saja mengadakan satu mujizat, itu penyembuhan terhadap orang yang sakit tangannya. Dan kemudian peristiwa itu membuat
orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencari alasan untuk menyalahkan Yesus. Karena peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Mana kita tahu tradisi budaya saat itu hari Sabat tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun juga. Tapi Yesus melakukan sesuatu mujizat pada hari Sabat. Dan atas dasar peristiwa itu, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi kemudian mencari alasan untuk menangkap Yesus dan juga melakukan sesuatu yang jahat kepada Yesus. Tetapi Yesus kemudian menjawabnya di dalam ayat yang ke-10 dari pasal yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-11 ada reaksi kemarahan. Karena mereka merasa ya, apa yang Yesus lakukan itu salah. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak untuk menangkap atau berbuat jahat kepada Yesus. Itu persoalan yang sedang dialami Yesus. Persoalan yang kedua konteksnya adalah Yesus ingin menjadikan beberapa orang muridnya sebagai rasul-rasulnya yang menjadi lepas pribadi yang diutus, diajar, diutus secara khusus untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Perikop ini paralel atau sama dengan Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 dan juga Markus 3 ayat 13 sampai 19. Tetapi dalam dua perikop itu tidak disampaikan bahwa Yesus itu ke bukit untuk berdoa. Dua perikop itu hanya langsung menyampaikan bahwa Yesus memilih ke-12 murid-muridnya. Lalu disebutkan mereka rasul dan diberikan kuasa dan diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, Bapak sekalian, dari situ saya melihat bahwa ada konteks yang sedang kita lihat. Yesus mengalami tekanan dari orang-orang yang sedang ingin melakukan kejahatan kepadanya. Sekaligus dia juga sedang mempersiapkan sebuah kelompok atau tim yang akan disebutnya rasul, yang akan menjadi orang-orang yang membantu dia dalam satu pelayanan ke depan. Dan itu pelayanan yang begitu besar karena menyampaikan kebenaran bagi orang berdosa. Kabar keselamatan bagi orang berdosa. Dua hal ini menjadi sebuah kenyataan yang sedang dihadapi Yesus pada saat itu. Dan Yesus merespon dua kenyataan yang berat ini, di mana dia harus memilih orang-orang yang tepat sebagai rasulnya, di mana dia juga sedang mengalami tekanan dari orang-orang yang membenci dia. Dan respon yang dilakukan adalah dia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan berdoanya itu dikatakan secara waktunya itu semalam-malaman. Dalam terjemahan yang lain sepanjang malam. Apa artinya itu Bapak sekalian? Artinya bahwa Yesus menetapkan dalam dirinya bahwa doa menjadi satu langkah awal yang begitu penting di dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Doa menjadi langkah yang awal yang penting untuk mengambil satu keputusan yang penting bagi pelayanan berikutnya. Dan doa menjadi sebuah kegiatan yang memang harus menjadi prioritas dan mengorbankan bagian yang lainnya. Kalau kita lihat kenyataan pelayanan itu terjadi dan Yesus kemudian berikutnya, poin berikutnya. Ya, maka ada satu hal yang dikorbankan, yaitu apa? Waktu untuk istirahat bagi Yesus. Saya menemukan satu persoalan bagi orang yang sudah melakukan pelayanan sepanjang hari. Tentulah malam menjadi waktu yang ideal bagi dia untuk istirahat, bukan? Malam menjadi waktu yang ideal bagi dia untuk memulihkan tenaganya, mempersiapkan kegiatan besok harinya. Seperti kita hari ini mungkin rata-rata masih rada-rada ngantuk. Karena malam kita kurang jam tidurnya. Karena ada kegiatan masing-masing di rumah tangga. Ya, itu bukti bahwa malam menjadi waktu yang cukup yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk beristirahat supaya besok harinya kita bisa mengalami kesegaran baru. Tetapi apa yang dilakukan Yesus semalam-malaman itu dia memilih menetapkan waktu untuk berdoa. Dan bayangkan sepanjang malam adalah waktu yang cukup panjang. Waktu yang sangat dibutuhkan sebetulnya untuk recovery bagi fisiknya. Tapi dia memilih sesuatu yang sangat penting bagi dirinya, yaitu dia berkomunikasi dengan Allah.
Dia telah menempatkan doa menjadi prioritas yang utama di dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh perjanjian lama yang besar pengaruhnya dalam masa hidupnya, salah satu contohnya adalah Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, dan tidak ada raja yang sebesar dan sekaya itu setelahnya. Ingat ketika dia mengawali rangkaian pelayanannya memimpin bangsa Israel sebagai raja, dia datang kepada Tuhan. Dia meminta hikmat kebijaksanaan dari Allah untuk memimpin bangsa Israel yang terkenal dengan sifatnya yang tegar teguk yang sudah kita lihat sedikit tadi malam. Bagaimana sudah diberikan pengajaran yang kuat, aturan, ketentuan yang untuk kebaikan hidupnya. Tapi karena sesuatu yang dalam pikirannya itu ya mempengaruhi perilakunya, merasakan Musa kok lama enggak datang-datang. Lalu kemudian dia mengambil keputusan mempengaruhi yang lain, bergerak bersama-sama membuat patung anak lembu emas. Bapak sekalian, Salomo berdoa. Dia meminta kepada Allah tentang apa langkah yang akan dilakukan di dalam perjalanan ke depannya. Hari ini GKI juga mencanangkan dan besok kita akan mulai kegiatan doa bersama 40 hari ke depannya. Puji Tuhan kita ada media Zoom menolong sekali sehingga doa bisa diikuti secara online nasional. Pengalaman tahun lalu ada ratusan orang yang mengikutinya. Tapi sekarang pengalaman lalu masih terbatas kapasitas Zoom-nya, sehingga orang yang sudah berhasil masuklah yang bisa ikut dalam Zoom. Tapi ada juga yang disiarkan di YouTube dan juga di Facebook-nya Kemah Injil. Tapi tahun ini sudah lebih baik, kapasitasnya jumlahnya akan lebih banyak lagi, pasti itu. Dan mari jangan biarkan diri kita hanya mendengar tentang kegiatan ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ikutlah bergabung. Kegiatan ini online. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah saya share di grup. Pasti Bapak Ibu juga sudah membacanya. Waktu-waktu kapan saja kita berdoa dan apa saja yang akan didoakan, semua akan disampaikan. Harapannya GKI akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan tahun ini dalam pelayanannya dari doa. Bertelut kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadikan momen ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 hari Minggu yang pertama. Pencanangan bagi diri kita masing-masing untuk apa? Menjadikan doa kegiatan yang paling penting dalam seluruh perjalanan hidup kita. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia pergi ke satu tempat yang khusus, ke bukit. Dia juga mempersembahkan waktu terbaiknya sepanjang malam. Dia mengorbankan sesuatu yang harusnya diuntukkan dirinya. Dia lihat sesuatu yang lebih penting, bukan recovery jasmani, tapi rohaninya dibangun. Dan ini saya kira dasar juga bagi kita semua untuk juga melakukan hal yang sama. Bapak sekalian, kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, itu menjadikan atau menempatkan doa sedemikian penting. Terlebih lagi kita sebagai gereja yang ada hari ini. Mari kita putuskan, ambil waktu yang terbaik. Jadikan itu, isi itu dengan doa. Itu hal yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, doa mendasari rangkaian pelayanannya. Tadi saya sudah singgung bahwa Yesus sedang dalam masa mengambil keputusan yang penting, memilih 12 orang di antara murid-muridnya. Saat itu murid-muridnya begitu banyak, karena Yesus menjadi sosok yang fenomenal, dengan pengajaran dan juga dengan mujizat yang dilakukannya, sehingga banyak orang tertarik. Yesus memilih menetapkan penting ada tim di dalam pelayanannya. Dan dia memilih 12 orang di antara sekian murid-muridnya yang dipanggilnya. Banyak yang dipanggil,
tapi hanya 12 orang yang dipilih sebagai rasulnya. Dan kalau kita bandingkan dengan perikop tadi, setelah mereka dipilih, mereka juga dilengkapi, diberikan kuasa untuk memberitakan Injil, mengusir roh-roh jahat, dan segala hal lain pelayanan yang ajaib yang besar itu. Yesus persiapkan mereka secara luar biasa, dan ada banyak kuasa terjadi dalam pelayanan para muridnya. Bapak Ibu, kita tahu militansi para muridnya ketika menghadapi persoalan sepanjang pelayanannya. Memang tidak mudah menjadi rasul Yesus, tidak mudah menjadi utusan Yesus, yang walaupun sebuah berita istimewa itu dipegang, dipercayakan, tapi pada kenyataannya ada hal-hal yang menghambat kita bisa, atau murid-murid itu bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai utusannya. Persoalan-persoalan tentang ancaman nyawa, persoalan tentang ekonomi, persoalan tentang penolakan dari kaum Farisi, tokoh-tokoh agama yang ada pada saat itu betul-betul menjadi sebuah problem tersendiri. Tetapi kalau kita lihat militansi mereka juga kita salut, karena mereka sudah dipercayakan, mereka diberikan kuasa, mereka tahu apa yang harus dilakukan, itu mengabarkan Injil, dan mereka mengerjakan itu dengan sebaik mungkin. Ada banyak kuasa terjadi, diawali dengan doa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai dengan 30 dan 33 menjelaskan bagaimana kuasa untuk melayani itu terjadi. Murid-murid yang berada dalam ancaman itu, para rasul yang berada dalam ancaman itu tidak lagi takut. Mereka bahkan berdoa, dan ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka, maka dengan penuh keberanian mereka menyampaikan Injil. Ini prinsip yang perlu menjadi hal yang kita pegang, karena kadang-kadang dalam kenyataan kita sebagai rasul-rasul hari ini atau murid-murid Yesus hari ini yang juga menjadi utusan, kita juga menghadapi banyak persoalan. Tetapi persoalan itu tidak kita bawa dalam doa sehingga menghentikan langkah kita. Belajar daripada Kisah Rasul pasal 4 ini, kita tahu mereka justru menjadikan momentum itu untuk mendekat kepada Allah. Jemaat berdoa, rasul-rasul berdoa, Roh Kudus memenuhi mereka, dan keberanian itu terjadi. Terus kalian, saya merindukan jemaat Agape menjadikan doa sebagai sesuatu yang dasar dan fondasi dalam pelayanan kita. Tahun ini kita akan ada pemilihan BPC yang baru. Semoga ya, kedepannya kita akan terus meningkatkan hal-hal yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di Agape ini. Dan doa menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Jangan sampai kita menjadi bagian yang hanya menitipkan bahan doa. Tentu baik, itu artinya kita masih membutuhkan orang-orang yang bersama-sama kita berdoa. Tapi saya rindukan kita melompat lebih jauh, terlibatlah dalam doa bersama. Sekali lagi, kendala kita kalau dulu mungkin ya dalam doa bersama bertemu, mungkin soal waktu kita terkendala, jarak terkendala barangkali. Karena kita harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, butuh uang, butuh spare waktu yang cukup. Tapi bukankah beberapa waktu ini kita doanya lewat Zoom? Yang kalau jam 6 mulai kita bisa sambil 6 kurang 10 menit masih bisa santai-santai. Tapi begitu jam 6 klik, kita bisa siapkan diri ikut bergabung bersama-sama. Dan itu rata-rata hanya 1 jam, bahkan sering mungkin kurang ya 1 jam. Kecuali KTB, kalau KTB kadang bisa lebih dari 1 jam. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bangun diri kita, canangkan dalam diri kita, bangun diri kita. Doa menjadi bagian yang dasar dalam setiap pelayanan kita ke depannya. Jadikan fondasi yang penting dalam rangkaian pelayanan kita di tahun 2023 ini. Sehingga
ada hal-hal besar yang bisa akan kita lihat yang Tuhan siap berikan bagi setiap kita yang siap untuk juga berdoa dan mengutamakan Dia dalam hidupnya. Bapak sekalian, dua hal ini kiranya boleh mendorong kita bersama-sama. Tetaplah berdoa. Jadikan doa itu kegiatan yang paling utama. Prioritaskan itu. Dan jadikan doa menjadi dasar dari setiap rangkaian kegiatan kita. Sepanjang hari, pilih waktu yang terbaik. Kalau Bapak Ibu merasakan waktu pagi adalah terbaik, jadikan waktu itu dan komitmen di situ. Konsisten di situ. Lakukan itu. Kalau Bapak Ibu merasa waktu malam yang terbaik karena sesudah semua selesai, semua bisa berkumpul bersama, tetapkan itu. Komitmen, jangan hanya diucapkan. Kalau perlu catat, tempel itu. Sehingga ketika kita lihat, aduh udah belum, bersama-sama belum, lalu kita komitmen. Harus membangun bersama dalam satu keluarga, jangan biarkan sendiri-sendiri. Saya bersama-sama, kami saling mengingatkan. Kalau saya mungkin rada-rada lembek, kadang-kadang istri, ayo kita doa sama-sama. Kalau kadang-kadang dia lagi lembek, saya juga bangun, ayo cepat. Anak-anak juga kadang begitu. Jadi memang kita harus jadi satu tim dalam satu keluarga itu. Dan miliki komitmen bersama. Siap untuk diajak, siap untuk ditegur ketika apa yang sudah dikomitmenkan itu belum berjalan. Maka tentu hal-hal besar akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan juga pelayanan kita bersama-sama. Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan dua prinsip ini. Sekarang bagi kita, mari kita menantang diri kita. Apa yang akan kita lakukan? Maukah Bapak Ibu memilih doa sebagai kegiatan yang prioritas dalam hidup kita? Maukah Bapak Ibu juga memiliki waktu yang berkualitas untuk berdoa? Yesus sepanjang malam berdoa. Dia berkorban demi berkomunikasi dengan Allah. Bapak sekalian, maukah kita juga menjadikan seluruh aktivitas kita ini didasari oleh doa? Sama seperti yang Yesus telah lakukan, mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya, maka dia lakukan hal yang paling penting, itu berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami hari ini dengan bagian yang paling penting dalam kehidupan gereja. Kalau sebagai makhluk hidup, nafas adalah hal yang utama, sehingga dengan bernafas orang menjadi hidup dan bisa berkegiatan. Maka doa yang adalah nafas itu juga menjadi hal yang utama dalam kehidupan rohani kami bersama-sama dengan Engkau. Dalam panggilan kami menjadi gereja yang menyampaikan kabar baik sebagai utusan-utusan dari Engkau untuk menceritakan tentang keselamatan di dalam Engkau bagi dunia ini. Tuhan, kami mohon pertolongan daripadamu untuk membangun diri kami, komitmen kami, mengawali seluruh rangkaian kegiatan hari-hari kami dengan menempatkan doa sebagai dasar yang utama. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami. Kami juga mau berdoa bersama untuk tahun yang baru ini. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang tahun yang akan datang, yang akan kami lalui yang penuh rahasia, yang kami belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya ini. Baik waktu seminggu ke depan, sebulan ke depan, ataupun berhari-hari ke depannya. Tidak ada satupun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Tapi sebagai orang percaya, kami tahu bahwa Allah tahu akan apa yang terjadi ke depannya. Itu sebabnya kami bergantung kepada Engkau Tuhan, memohon tuntunan daripadamu. Sehingga tahun-tahun yang akan kami jalani ini menjadi tahun-tahun yang indah bersama dengan Engkau. Dalam ketidakmengertian kami, biarlah kami bergantung kepada Engkau. Dalam kebutaan kami kepada sesuatu yang akan terjadi ke depan, biarlah kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian,
menapaki masalah-masalah rintangan kami secara sendirian. Kami percaya Engkau akan mendampingi kami dan menuntun, memegang tangan kami. Sehingga jalannya kami menjadi jalan yang indah dalam Engkau. Jadikan setiap peristiwa yang ada membuat kami lebih mengenal Engkau dan dekat dengan Engkau Tuhan. Itu kerinduan kami. Kami ingin konsisten membangun hubungan yang lebih daripada tahun sebelumnya dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena sering kedagingan kami mengganggu. Kelelahan fisik, kelelahan pikiran, kesibukan bahkan hari-hari ini menjadi satu faktor yang paling merenggut persekutuan dengan Tuhan dari pribadi lepas pribadi. Dengan dalih kesibukan, dengan pekerjaan yang semakin menumpuk, dengan kebutuhan yang semakin berat, sehingga sering ini menjadi sebuah kenyataan yang hambat komunikasi kami dengan Tuhan terbangun secara berkualitas. Sering doa ini menjadi sebuah kesempatan yang lewat begitu saja, bahkan semacam formalitas. Kami tidak mau lagi seperti itu. Kami ingin bangun lebih berkualitas lagi karena kami tahu disitulah sumber kemenangan kami terhadap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami percaya tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan sukacita. Tahun yang penuh dengan berkat dan rohani dan pengharapan dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, kami ingat Moses. Puji Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan hari lalu. Terima kasih berkati anakmu Tuhan di dalam masa studinya. Supaya Tuhan buat dia berhasil. Berkati juga untuk pertumbuhan iman dan rohaninya. Sekaligus juga untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan dan juga akan dilakukan. Tuhan tolong sehingga seluruh rangkaian pelayanannya atau hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa, bersyukur bersama dengan pasangan Pak Maruli dengan Ibu yang berulang tahun pernikahan. Puji Tuhan, kami doakan juga Tuhan memberkati hidup mereka. Sebagai pribadi yang sudah dibentuk rumah tangganya oleh Tuhan, biarlah mereka mengandalkan Tuhan dalam perjalanan ke depan, dalam menjadikan rumah tangga tempat Tuhan berkarya untuk menjadi berkat bagi keluarga yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk masing-masing kami. Setiap kami pasti sudah punya sebuah keinginan, sebuah resolusi yang akan kami lakukan di sepanjang tahun ini. Mohon berkat Tuhan atasnya, sehingga setiap hal yang dicanangkan itu terwujud dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya, dan kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Sebentar pulang, Tuhan berkati perjalanan kami, dan tibakan di tempat tujuan. Dan seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari juga mohon penyertaan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan nama Tuhan pun dimuliakan di dalamnya. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami. Di dalam nama Yesus kami mempersembahkannya. Mari Bapak sekalian kita berdiri. Kita menerima berkat daripada Tuhan sebelum kita berpisah dari tempat ini. Bersama-sama kita tengadakan hati kita, tengadakan tangan kita. Kita terima berkat daripada Bapa kita di surga. Kiranya kasih, damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa kita, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Sekali lagi selamat tahun baru, selamat menapaki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan.
Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.